Bisa jadi ini pertemuan kita yang pertama dengan saya, dan bisa jadi juga sekaligus yang terakhir. Kita tidak tahu kita masih bisa berjumpa atau tidak, karena saya agak sedikit ragu melihat keadaan dunia di waktu-waktu terdekat ini, Pak. Dan saya termasuk yang selamat enggak dalam waktu dekat ini, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang penting ketika saya ada, saya sampaikan pada Bapak Ibu, tak lama lagi kita semua akan menghadapi kondisi terberat di bumi ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin, Allah mempertemukan kita dengan sesuka hatinya. Allah memisahkan kita dalam gelanggang kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang telah terjadi dalam tulisan kitab Allah, Al-Lauhul Mahfuz. Pertemuan dan perpisahan. Mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama ini dalam rangka mengamalkan ungkapan para ulama salaf seperti Muadz ibn Jabal, sahabat Nabi yang mulia, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah sebentar bersama kami, kita tambah iman kita. Kita kuatkan iman kita, kita cas iman kita. Bukan duduk di kedai kopi, bukan duduk di depan TV, bukan duduk untuk reuni, tetapi duduk dalam rangka mengecas iman. Kita menyebut Allah, kita menyebut Rasulullah, kita berzikir, dan kita saling bermuhasabah, dan ditutup dengan doa. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1442 ini diawali dengan kejadian-kejadian mengerikan di berbagai belahan dunia serentak, Bapak Ibu, serentak. Cina, daratan Republik Rakyat Tiongkok, hampir seluruh provinsi selama 2 bulan berturut-turut tenggelam oleh banjir, ditambah dengan gempa-gempa, gunung meletus, badai topan yang menghancurkan segala-galanya, hujan es, ditambah dengan serangan hama kepada bagian-bagian wilayah yang agak tinggi, sehingga gagal panen 2 kali trip, gagal panen tahun ini. Sangat banyak kehancuran. Di Italia mengalami banjir besar, jutaan mobil hilang dan hanyut. Tidak terkira ternak yang mati. India juga mengalami banjir besar. Pakistan mengalami banjir besar, Karachi tenggelam. Jepang mengalami banjir, Arab Saudi mengalami banjir. Banyak negara-negara Eropa mengalami petaka badai, petir. Sangat banyak di berbagai belahan bumi hari ini bencana-bencana alam, karena saking banyaknya sudah penat pihak pemberitaan dunia memberitakannya. Tetapi tetap diberitakan di berbagai channel televisi. Hanya saja ibarat Allah yang kami muliakan, ibrah dari kita itu apa yang kita ambil? Kenapa makin kesini kok makin kayaknya tak bersahabat bumi ini dengan kita? Seperti bahasa Ebit GAD, apakah alam sudah bosan bersahabat dengan kita? Ibarat Allah yang kami muliakan, renungan yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana Nabi didampingi oleh malaikat Jibril membawa kendaraan yang diciptakan oleh pencipta alam semesta yang maha canggih, maha cepat, melebihi kecepatan kilat beratus-ratus kali lipat. Di tengah jalan banyak pemandangan-pemandangan disaksikan oleh Nabi Muhammad yang beliau tak paham, dijelaskan oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba beliau dicegat oleh seorang ibu tua kempot peot, tapi berdandan secara norak supaya kelihatan muda dan menarik.
Bagaimana aja orang yang namanya tua, kempot, peot, berdandan tetap aja kelihatan tua, dan bahkan malah membuat kita mual. Ibu itu melambai-lambai tangannya kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, ya Muhammad, sinilah, sinilah, mari duduklah dekat saya, ngobrol-ngobrollah dulu dengan saya." Nabi Muhammad melihat, mendengar tetapi tidak menggubris. Perjalanan dilanjutkan, tapi malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Itu perempuan tua tadi siapa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itu perumpamaan duniamu hari ini. Duniamu ini sudah sangat tua. Dunia ini sudah sangat tua. Sebentar lagi mati lagi. Tapi makin tua makin bersolek dia. Makin tua makin bergaya dia. Diperindah, dipercantik juga kulit dunia ini dengan bangunan, gedung, pariwisata dan lain-lainnya, ya, dengan teknologi modern dan seterusnya, berkilau-kilau, berkelap-kelip lampu-lampu. Padahal udah makin tua. Tapi banyak orang-orang yang jahil, bodoh, tak ngerti, menganggap ini adalah daya tarik yang patut untuk dihampiri. Muhammad, untung engkau tadi tak mau menyambut panggilan ibu itu. Kalau engkau sahut panggilannya, engkau duduk kepadanya, umatmu akan menjadi manusia penggila dunia semua. Umatmu yang beriman. Alhamdulillah, Nabi Muhammad paham kalau begitu memang dunia ini sudah menuju kepada sakaratnya. Lihat saja Pak, orang makin tua makin rentan dengan penyakit. Kena hujan sedikit, demam, batuk-batuk. Salah tidur sedikit, langsung ini encok lah, itu ngilu lah, rematik lah, banyak penyakit berdatangan. Bumi juga macam ini. Makin ke sana, apalagi makin banyak di muka bumi orang berbuat dosa, makin banyak petaka-petaka. Gunung-gunung di mana aktif meletus. Gempa terjadi di mana-mana, tsunami, banjir terjadi di mana-mana, angin puting beliung ditambah dengan hama, wabah, virus dan segala macamnya, ditambah dengan gagal panen, kebakaran hutan California hari ini seperti neraka jahanam. Perancis ikut-ikutan juga. Negeri-negeri Eropa mengalami panas di atas 40 derajat Celcius. Kebakaran di mana-mana. Australia. Kaum muslimin yang kami muliakan, bumi ini semakin tua. Adakah orang yang mengambil pelajaran dari semuanya? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ayo kita berkaca kepada beberapa tahun yang lalu, mana yang lebih baik, kondisi sekarang atau kondisi 20-30 tahun yang lalu? Saya tanya dulu satu hal, mana yang lebih baik secara kehidupan perekonomian dunia, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Lebih baik sekarang? Lebih baik yang lalu. Coba saya bertanya lagi, mana yang lebih baik? Pendidikan zaman sekarang atau pendidikan 20, 30, 40 tahun yang lalu? Sepakat kita itu ya. Jawab lagi yang ketiga, mana yang lebih baik, moral anak-anak sekarang atau moral 20, 30 tahun anak-anak yang lalu? Yang lalu. Jawab lagi Bapak Ibu, mana yang lebih baik, perpolitikan baik dalam skala nasional atau internasional sekarang, tahun-tahun belakangan ini, atau 20-30 tahun yang lalu? Selalu kita mengatakan yang lalu. Kenapa makin kesini makin jelek ya? Coba jawab secara kesehatan global, mana yang lebih berat, mana yang lebih buruk, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang coba lihat adanya virus COVID-19 ini bahagian kecil daripada merusaknya dan buruknya kesehatan dunia global, dan ini cukup telah mengobrak-abrik kehidupan dan perekonomian global. Tidak sedikit negara yang mengalami resesi. Singapura yang begitu kokoh dan kuat resesi, Jepang resesi, Inggris resesi, Italia resesi, Prancis resesi, Amerika resesi. Negara-negara seperti Cina yang begitu kuat mengalami kehancuran ekonomi yang sangat pelak dan telak. Arab Saudi yang begitu kokoh bangkrut sekarang ini. Negeri-negeri Arab yang begitu kaya hari ini merana, meratap, merintih.
Ini gara-gara kesehatan global, dan ke depan akan lebih berat lagi daripada ini, Pak. Saya bertanya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, secara bencana-bencana alam, mana yang lebih berat? Bencana alam akhir-akhir ini atau bencana alam 20-30 tahun yang lalu? Selalu saja jawabannya sekarang. Dan bagaimana kira-kira ke depan? Saya dengan hakul yakin, dan sejak 2012 saya sudah sampaikan dalam berbagai ceramah. 2012 saya merapat ke Indonesia. Dulu saya aktif ceramahnya di negara jiran, Pak, Malaysia. Terus berdakwah. 2014 saya mulai menjarangkan dakwah di Malaysia, lalu merapat ke Indonesia. Dan sesekali saya datang ke negeri tetangga Australia, sekali ke Hong Kong, ke Arab dan lain-lainnya. Tapi selalu saya sampaikan, lihat ke depan akan lebih berat lagi daripada ini. Lihat akan lebih berat. Betul, Pak. Betul, Bu. Maka sekarang saya akan sampaikan juga di sini bahwa kondisi dalam segala keadaan ke depan, baik perekonomian, perpolitikan, bencana alam, peperangan, kehancuran ekonomi, kesehatan, moral, dan lain-lainnya akan lebih berat daripada sekarang, Bapak Ibu. Dari mana dalil saya? Dalilnya adalah hadis berikut ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti alaina 'alan nasi, di riwayat yang lain alaikum, zaman akan datang nanti pada kalian di akhir zaman, kondisi di mana hari-hari yang kalian jalani terasa lebih berat dari yang telah kalian lalui, dan hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Artinya apa? Makin bertambah ke depan roda waktu berjalan, makin bertambah berat yang akan kita hadapi bersama-sama dalam segala hal, Bapak Ibu. Saya tidak berharap yang buruk-buruk ya, Bapak Ibu, tapi coba aja lihat kondisi bumi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat dengan ceramah kita subuh ini, dan Bapak Ibu akan mengangguk secara kuat benar yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, bahwa bumi ke depan semakin berat. Saya tidak tahu Bapak Ibu sanggup tidak bertahan, tapi perintah Nabi dalam awal hadis tadi adalah isbiru. Ini perintah Rasulullah, isbiru, bertahanlah kalian. Sabar itu artinya bertahan. Sabarlah kalian pada waktu di akhir zaman nanti. Hari-hari yang kalian jalani lebih berat daripada yang telah kalian lewati. Hari-hari yang akan kalian jelang lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Saat itu modal kalian untuk mampu eksis adalah isbiru, bersabarlah. Tetap sabar menyembah Allah, tetap sabar meninggalkan maksiat, tetap sabar kita dalam menolak rayuan-rayuan sementara itu adalah jalan menuju neraka jahanam. Tetap sabar kita untuk istiqomah, kita untuk berdakwah memperjuangkan agama Allah. Tetap sabar kita untuk tidak menjadi hamba Allah yang tergelincir, apalagi murtad. Pada masa itu kata Rasulullah, ada orang yang paginya masih ada iman, menurut Allah masih akui dia beriman. Datanglah gelombang ujian yang berat di siang harinya, sorenya dia sudah murtad, kafir dari agamanya. Bukan berarti dia harus pindah agama, tetapi dia sudah kehilangan prinsipnya, dia telah jebol akidahnya, dia telah runtuh syahadatnya. Ada orang yang sore harinya masih ada iman, menurut Allah malamnya datang ujian yang berat, mungkin ujian fulus, mungkin ujian jabatan, mungkin ujian rayuan ini dan sebagainya, termasuk ujian tekanan, intimidasi, dan dia tidak mampu bertahan karena imannya lemah, dia tidak mampu bersabar. Maka besok paginya ternyata dia sudah kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kondisi itu adalah Dajjal lepas. 2/3 umat manusia di muka bumi ini benar-benar kafir kepada Allah, murtad dari Islam, dan berpindah menjadikan Dajjal sebagai Tuhan yang disembahnya. 2/3 daripada umat manusia ini.
Ibarat yang kami muliakan, sepertiga daripada total umat manusia akan sujud menyembah Dajjal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sekarang umat Islam itu jumlahnya 1,7 atau 1,8 miliar, maknanya 600 juta manusia nanti dari orang Islam akan menjadi penyembah Dajjal saat Dajjal itu keluar. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus di muka bumi ini mengkhawatirkan kemunculan Dajjal itu menimpa umat mereka. Seluruh Nabi dan Rasul memperingatkan umat mereka masing-masing, awas hati-hati Dajjal. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammadlah sosok yang paling lengkap menceritakan tentang Dajjal. Dan Nabi bersumpah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi oleh seluruh umat manusia melebihi fitnahnya Dajjal. Nabi-nabi terdahulu telah Allah kirim, umatnya telah Allah berikan berbagai macam fitnah dan azab. Apa kata Rasulullah? Kalau dikumpulkan semua fitnah dan azab yang pernah Allah datangkan kepada umat manusia sebelumnya, dikumpulkan semua, disatukan, digabung, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu tanding mana yang lebih berat fitnahnya, fitnah Dajjal atau fitnah seluruh umat sebelumnya. Maka kata Rasulullah, fitnah Dajjal jauh lebih berat dan lebih besar. Dan Nabi berkata, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Kalau nanti Dajjal muncul keluar, saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal, melindungi kalian semua, kata Nabi. Tapi kalau nanti saya sudah tidak ada, Dajjal muncul, setiap kalian harus menjaga dan melindungi dirinya masing-masing, lindungi keluarganya masing-masing. Haram kalian berjumpa dengan Dajjal. Sementara Dajjal datang, saat itu Dajjal menawarkan kehidupan di mana manusia sudah cukup lama dan panjang kelaparan. Kering air sungainya, kering mata-mata airnya. Mereka kehausan, mati ternak di mana-mana, mati tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Dajjal datang. Apabila kalian menyembah saya alirkan sungai kalian. Bila kalian menyembah saya turunkan hujan, menghidupkan dan menyuburkan tanam-tanaman kalian. Bila kalian menyembah saya hidupkan hewan ternak kalian. Bila kalian menyembah saya, orang-orang yang mati kalian saya hidupkan kembali. Sayalah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Maka kata Rasulullah, banyak orang-orang yang akhirnya menyembah Dajjal. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 2019 saya sudah berangkat ke Palestina membawa jamaah sejumlah 93 orang dengan Biro Perjalanan Sabah Khidmah Mumtazah. Ngapain perjalanan kami ke sana? Kami menelusuri hadis Sahih Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ciri-ciri Dajjal lepas dari belenggu yang mengikatnya adalah: satu, bila sungai Ofrat sudah menyusut airnya dan terus berproses. Yang kedua, apabila mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan air. Padahal penduduk mengandalkan cocok tanam dan makan minum mereka dari mata air Zuhar. Dan yang ketiga, bila kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. 3 tempat ini seluruhnya di Palestina. Maka kami datang ke sana, berkunjung kami ke 3 tempat itu. Tidak ada satupun jemaah yang tidak menerima kenyataan bahwa ketiga-tiganya sekarang sudah terjadi. Maka yakinlah, kami seyakin-yakinnya, manusia paling terlaknat itu sekarang telah lepas dari belenggunya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke tengah-tengah manusia. Dan kondisi menjelang Dajjal muncul, Allah telah memperlihatkan bencana alam terjadi di mana-mana. Sebentar lagi akan terjadi perang meletus di mana-mana yang menyebabkan manusia semakin bangkrut, semakin miskin, semakin susah. Kelaparan akan wabah merebak di mana-mana. Kaum muslimin, itu pertanda hari-hari Dajjal akan muncul.
Pertanyaan saya, sekuat apa iman Bapak Ibu sekarang? Sekuat apa iman kita sekarang? Rasulullah bersabda, jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau Dajjal masuk ke kota kalian, larilah, bersembunyilah. Kunci rumah-rumah kalian rapat-rapat. Tutup pintu jendela kalian kuat-kuat. Pastikan keluarga kalian, istri kalian, anak gadis kalian sudah dalam rumah. Bahkan yang wanita, ikat mereka supaya mereka tidak lari untuk berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal sampai, orang yang berjumpa dengan Dajjal akan menyembah Dajjal, saking kuatnya kekuatan dan kesaktian sihir dan hipnotis yang dimiliki oleh Dajjal. Rasulullah juga melanjutkan, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kokoh di bumi. Dia merasa dia tidak akan berubah untuk berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia berjumpa dengan Dajjal, dia pun keluar dari persembunyiannya dan dia ingin menantang Dajjal atau berdebat dengan Dajjal. Ketika dia baru melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, imannya dalam dada langsung menguap dan keluar dari hatinya, dari dadanya. Dia sujud langsung menyembah Dajjal, kafirlah dia kepada Allah. Sekalipun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki tersebut tetap kafir sampai dia mati, dan dia menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Ini dalam bahasa hadis Nabi, laki-laki yang imannya kuat, maka tidak boleh untuk berjumpa dengan Dajjal. Siapapun kita, apalagi hanya sekedar niat untuk foto-fotoan, niatnya untuk tanda tangan. Tanda-tanda Dajjal itu keluar sekarang sudah ada. Apa persiapan Bapak Ibu? Sudah kuatkah iman kita sehingga kita bisa bertemu dengan Dajjal? Sudahkah merasa kuat iman Bapak Ibu? Jujur kita harus mengakui iman kita semua masih lemah, masih rapuh. Amal soleh kita juga Masya Allah masih belum bisa diandalkan. Belum begitu banyak. Yang banyak itu yang kita akui adalah dosa kita. Ini yang paling banyak itu. Betul tidak Bapak Ibu? Dosa kita yang paling banyak. Amal soleh kita, kalaupun ada yang kita buat, belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang kita buat. Bisa jadi juga amalan yang kita buat, habis itu kita ceritakan ke sana kemari, hilanglah pahalanya. Bisa jadi juga kita riya ketika sedang beramal, juga tidak ada pahalanya. Mungkin juga kita tidak riya, kita tidak ceritakan kemana-mana, tapi kita bangga, ujub dengan amalan kita, kebakar amalan itu. Dan juga bisa jadi dalam dada kita ini ada hasad. Hasad itu rasa iri dengki, sehingga seluruh amal kita terbakar. Maka apa yang bisa kita andalkan wahai hamba-hamba Allah di akhir zaman ini? Tidak ada yang bisa diandalkan setiap umat Nabi Muhammad di akhir zaman kecuali amalnya. Sementara amal itu rawan dan rentan. Mungkin karena riya, mungkin karena manan, mungkin karena ujub, mungkin karena hasad, mungkin karena takabur dan sebagainya. Hangus semuanya. Sementara dosa-dosa kita pasti. Ini tangan sudah berapa banyak melakukan kesalahan dan dosa, sudah berapa kali menandatangani, dan sudah berapa kali menangani orang-orang yang tidak berdosa. Ini kaki sudah kemana-mana dia tempat berjalan, sudah kemana-mana tempat-tempat yang Allah tidak kita ridhoi, yang telah kita injak dengan sukarela. Mata ini sudah melihat apa saja, sudah nonton apa saja. Telinga ini pun sudah mendengarkan apa saja yang Allah haramkan. Mulut ini sudah berapa kali menggunjing, memfitnah, mengadu domba, sudah berapa kali berdusta, sudah berapa kali mengumpat berkata-kata kasar dan kotor kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang yang soleh. Lidah ini sudah berapa kali menjadi saksi di hadapan Allah, melakukan dan mengatakan dan memberikan persumpahan palsu dan sebagainya. Allah. Hati ini sudah berapa kali berzina, berkhayal. Hati ini sudah, otak ini sudah berapa kali, sudah tidak terhitung jumlahnya. Kita melakukan, menghayalkan, memikirkan apa-apa yang Allah haramkan. Mulut ini juga sudah berapa kali memakan makanan dan minuman yang bukan hak kita, bukan milik kita. Daging dan darah yang tumbuh dalam tubuh kita, apakah seluruhnya sudah dijamin halal? Atau ada yang enggak jelas, yang syubhat? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang ada tumbuh dari yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Berapa banyak di antara kita hidupnya banyak bergantung dengan riba. Minjam uang dari bank, tutup lubang kali lubang.
dan dia memutar usahanya dengan itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 70 lipat lapisan dosa riba. Lapisan dosa riba yang paling bawah adalah sama dengan bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Dan kita sampai sekarang belum taubat lagi dari riba. Apa yang mau kita ceritakan tentang amal soleh kita? Apa yang mau kita andalkan? Sementara dunia makin bergerak, makin tua, dan sebentar lagi andalan orang ketika itu adalah iman dan amal solehnya. Sementara kenyataan dosanya yang terus bertambah. Ibarat Allah, apakah terlambat kita membenahi diri? Insya Allah tidak. Masih adakah waktu? Ya masih. Walaupun hanya hitungan bulan saja lagi Pak, saya sarankan waktu yang masih tersedia ini tobat nasuhalah kita. Tobat nasuhalah. Jadikan panggilan Allah itu nomor 1 di atas panggilan apa saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ketika ada panggilan, stop semua kegiatan. Tutup toko, warung, tinggalkan pekerjaan, ya, bubar dulu sementara meeting-meeting dan rapat-rapat kita yang ada, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita di saf pertama, minimal kita dapatkan takbiratul ihram bersama imam, dan pastikan itu adalah gaya hidup kita. Setelah mendengarkan ceramah ini, kita semua berubah hendaknya. Sebelumnya kita sudah soleh, tapi soleh-soleh tanggung. Setelah ini kita menjadi orang yang soleh luar biasa. Sebelumnya kita sudah solehah, tapi masih solehah yang standar-standar biasa saja. Ke depan kita ingin jadi wanita solehah, lebih solehah lagi dari sebelumnya. Karena tak lama lagi akan banyak dan terjadi eksodus besar-besaran orang-orang hidup di muka bumi ke alam barzakh. Tak lama lagi Pak, akan banyak angka kematian yang mendadak dan peperangan yang merenggut nyawa di mana-mana, kelaparan dan juga kebrutalan di mana-mana. Oleh karena itu, sudahkah kita siap? Sudahkah Bapak Ibu siap? Jawaban yang paling benar adalah saya akan bersiap-siap dari sekarang, dan saya buktikan itu. Itu jawaban yang paling benar Pak, jawaban yang paling sahih. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya sudah siap, kepedean itu. Ya, saya sudah siap. Nggak ada orang yang betul-betul siap Pak. Nggak ada orang yang betul-betul. Yang betul-betul siap itu hanya para nabi dan rasul, di mana mereka ditawarin oleh malaikat maut. Setiap nabi dan rasul ditawarin oleh malaikat maut. Hari ini jadwal kematianmu, hari ini saya ditugaskan, dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi kata Allah, bila engkau masih mau diperpanjang umurmu, engkau minta berapa diperpanjang, Allah kasih. Apa kata seluruh para nabi dan rasul? Kata Nabi Muhammad, setiap nabi dan rasul sudah rindu untuk meninggalkan dunia, sudah rindu berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Lah kalau kita pernah ditawarin malaikat maut Pak? Bahkan seluruh manusia rata-rata yawaddu aw law yu'ammar alfa sanah, sangat ingin kalau umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Ibarat Allah yang kami muliakan, isbiru. Di akhir zaman kamu wajib bersabar untuk mengatakan tidak pada maksiat, untuk mengatakan tidak pada dosa, untuk tidak kepada mungkarat. Katakan tidak. Kalau kita seorang pejabat, kita dapat tawaran-tawaran menggiurkan, bahkan bisa jadi disogok dengan harta yang Masya Allah, jabatan yang dijanjikan untuk lebih naik, lebih bergengsi, sementara di situ ada kemarahan Allah, ada murka Allah. Katakan tidak, bersabarlah kita di situ. Walaupun pada akhirnya kita bisa jadi dijatuhkan rating kita, level kita, bisa jadi kita dipindahkan, dimutasi ke tempat lain, atau bisa jadi kita difitnah lalu di PHK dan sebagainya, atau bisa jadi kita difitnah karena kita nggak mau bergabung dengan kejahatan dan dosa, akhirnya kita dijebloskan ke penjara. Bersabarlah kalian, bersabarlah kalian. Bagi pengusaha-pengusaha yang di masa COVID-19, sangat banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gulung tikar. Sangat banyak orang-orang yang akhirnya dirumahkan, yang di PHK, ya. Lalu sekarang datang tawaran dari bank-bank konvensional menawarkan bantuan ini, bantuan itu, tapi dengan ribawi. Ini juga wajib bersabar. Saya sudah cukup, masa lalu saya sudahlah cukup. Saya sudah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tuntaskan yang sudah terlanjur, dan saya ingin tutup selama-lamanya. Saya tidak ingin membuka lagi lembaran baru. Kalau saya mati di tengah jalan, saya akan termasuk manusia yang paling lama dalam neraka jahanam. Begitu Pak. Sabar untuk tetap berani mengatakan tidak
ketika ada tawaran-tawaran. Sabar untuk tetap mengajar sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, untuk tetap menutup aurat ibu-ibu bagi yang masih muda-muda, yang punya anak gadis juga demikian. Sabar, isbiru. Kekuatan yang bisa kamu andalkan di akhir zaman hanyalah sabar. Sabar. Termasuk tadi dikatakan ada request agar saya menyampaikan tentang masalah memanah. Kaum muslimin, memanah ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ismail adalah pemanah ulung di muka bumi. Nabi Ismail. Nabi Muhammad tidak pernah beliau yang tidak hadir dalam setiap acara panahan, baik beliau sebagai pemanah atau beliau sebagai penonton pertandingan panahan. Masalah memanah, satu butir anak panah itu, kata Rasulullah SAW, menjadikan pembuatnya, pembelinya, pemakainya, dan yang tukang mengambilkan ketika dilepaskan dia mengambilkan, tapi dia niatkan karena Allah, dijamin untuk mereka surga. Ini besar Pak, masa pahala panahan ini besar sekali pahalanya. Surga. Siapa yang membelikan anak panah karena Allah, siapa yang membuat anak panah karena Allah, siapa yang melepaskan anak panah karena Allah, siapa yang mengambilkan anak panah yang besar karena Allah, untuknya surga. Hadisnya sahih. Ibarat Allah yang kami muliakan, masalah panah, jarak antara kalian dengan tempat kalian melepaskan anak panah, jarak antara kalian itu adalah taman di antara taman-taman surga Allah. Hampir sama dengan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga Allah. Orang banyak tak tahu ini kalau masalah panahan. Tapi ketahuilah, memanah pun butuh kesabaran. Nggak kena sekali, nggak kena 2 kali, ketika meleset patah anak panahnya. Anak panah itu mahal, 30.000, 35.000 sampai 50.000. Apalagi anak panah yang kualitas terbaik bisa jadi sampai 150.000 harganya satu. Sekali tembak meleset, kena tembok, patah. Karena memanah itu ada berbagai macam level. Ada memanah ground, darat, ada memanah di atas tebing, ada memanah dari bawah ke atas, ada memanah di atas kendaraan bergerak, ada memanah di atas kuda. Yang tertinggi nilainya adalah memanah di atas kuda. Dan itu butuh kesabaran melatih. La tas'amu, kamu jangan pernah bosan memanah. Ini lihat saya Pak, saya ini cedera ringan tapi lumayan. Pergelangan ini terasa ngilu, kayaknya ini otot atau apalah, saya nggak tahu, biru. Ini memanah di atas kuda. Kudanya sedang melaju cepat, saya melepaskan anak-anak panah saya. Karena pesantren kita adalah pesantren tahfizul Quran, ulum syar'i, dan pesantren atlet. Alhamdulillah santri-santri kita adalah atlet. Bahkan kemarin sebelum Covid, atlet kita ada yang menjadi juara 2 dunia. Setelah di Korea Selatan, kemudian melanjutkan ke Iran, dan kita menjadi pemenang juara 2 dunia mengalahkan juara lainnya. Saya sebagai owner, sebagai syekh dari pesantren, tentu saja saya harus menjadi salah seorang di antara memberikan keteladanan. Kalau tergelincir jatuh macam ini biasalah, bawa mobil ada cederanya, bawa motor ada tergelincirnya, itu biasa Pak. Tapi begitulah latihan. Dan nggak boleh yang merasa umurnya sudah ini, oh saya udah tua. Berapa umurmu? Ambola 52 tahun, nggak bisa memanah leh. Kecil sih ya, nggak bisa. Nabi Muhammad baru mulai perang umurnya 54 tahun. Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah mulai perang umurnya sudah mendekati 60 tahun, baru mulai perang. Itu kalau perang ya. Tapi dalam masalah memanah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, imamnya para ahli hadis, 74 tahun umurnya, dia masih terus melemparkan anak-anak panah dan melemparkan tombak. Ketika murid-muridnya datang, wahai syekh, wahai guru kami, kalaupun terjadi perang, bukankah yang wajib berjihad adalah kami yang laki-laki yang muda-muda ini? Bukankah engkau sudah saatnya istirahat dan cukup mengajar saja? Apa kata beliau? Hai anak muda, kau bacalah ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Apakah ayat itu khusus untuk anak muda atau untuk seluruh umat Nabi Muhammad? Jadi ternyata Allah mewajibkan pandai berkuda, mahir berkuda, dan hebat memanah. Itu wajib hukumannya bagi setiap laki-laki dan wanita. Jawaban kita apa nanti di depan Allah? Kita punya waktu tapi kita tidak memanfaatkannya. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Sudah berapa umur bapak sekarang? 50 Ustaz, 55 Ustaz, 60 Ustaz. Kenapa bapak nggak mana? Kenapa bapak tidak berkuda? Ambolah tua Ustaz, lagi pula tidak ada kuda di sini. Kenapa tidak diadakan? Mobil bisa kita adakan di sini. Wahai hamba-hamba Allah, ini maaf ini agak sedikit ini.
Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan li dinillah idza ataqa dzalik. Kalau ada seorang muslim yang diberi oleh Allah kelebihan harta, dia sudah bisa membeli kendaraan-kendaraan kehidupannya, tapi dia tidak memiliki seekor kuda untuk agama Allah, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hukumnya wajib baginya memiliki seekor kuda. Jadi memiliki seekor kuda itu, Pak, ternyata hukumnya wajib bagi lelaki wanita yang mampu. Untuk apa kuda itu? Untuk melatih anak-anak muda berlatih kuda, untuk melatih generasi muslim untuk berkuda, karena nggak semua orang mampu beli kuda, Pak. Tidak semua orang mampu beli kuda. Beli kuda itu, kuda yang bagus-bagus itu harganya sama dengan mobil. Bagi orang kaya, mobil 2, 3, 4 itu biasa aja bagi dia. Tapi dia nggak punya kuda, dia ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Di atas kuda itu kita berlatih memanah. Untuk apa memanah? Di akhir zaman semua teknologi akan mati. Rasulullah mengatakan, kamu nanti di akhir zaman akan membela dirimu dan akan berperang untuk membela agama Allah di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Kembali menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kamu pada masa itu kembali menggunakan kuda. Jadi masalah berkuda ini, mau teknologi secanggih apa saja tetap diperintahkan. Memanah mau secanggih apa saja tetap diperintahkan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, para anak muda, jangan pernah kalian kehilangan kesabaran. Teruslah memanah, teruslah memanah. Orang-orang tua, saya kasih tahu, Pak Mahathir Muhammad, masih diingat dengan nama ini, Mahathir Muhammad? Berapa usia Mahathir Muhammad? 94. Waktu beliau kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia, waktu itu usia beliau berapa? 92. Bapak Ibu lihat nggak beliau tampil di TV bagaimana? Beliau berjalan berdiri lurus, ya. Beliau berjalan berdiri lurus, masih tegap, dadanya masih membusung ke depan. Tahu nggak Bapak Ibu rahasianya apa? Ternyata dalam satu minggu itu 3 kali Mahathir Muhammad tetap menunggangi kuda-kudanya, dan beliau menunggangi kudanya sampai 20 km, Pak. Satu minggu itu 3 kali. Kalau naik kuda itu orang bukan kayak naik sepeda motor, Pak. Naik kuda itu peraturannya wajib membusung dadanya seperti ini, ya. Wajib membusung seperti ini, ya. Kemudian memegang tali kekangnya seperti ini, ya. Ya, kita terus melaju kuda kita. Kemudian beda kalau sepeda motor kan gini, Pak, ya. Makanya orang pakai sepeda motor tuh bungkuk-bungkuk. Kalau penunggang kuda enggak, jantan, Pak. Kalau dia kurang tanggung gagahnya, kalau naik kuda jadi gagah dia. Kalau dia gagah naik kuda kayak pangeran, kayak pahlawan dia, Pak. Naik kuda walaupun dia gembrot gendut, kalau naik kuda tuh gagah aja nampaknya, ya, gitu. Nah, kaum muslimin, saya nggak tahu nih, di Tembilahan sudah ada nggak stable muslim? Sudah ada belum? Kayaknya belum nih. Dari wajahnya nampak sekali wajah-wajah baru mendengar tentang masalah kuda. Baik, ini masalah kuda, masalah memanah, ya, dan masalah memanah dan berkuda yang hukumnya adalah wajib. Bukan, kalau wajib memiliki hanya bagi orang yang mampu, tapi wajib berlatihnya bagi setiap kita. Dan saya tidak tahu sekali lagi bagaimana cara Bapak Ibu menjawab di depan Allah nanti tentang masalah berkuda memanah. Ada permainan yang setiap permainan itu dibuat, Allah menyuruh para malaikatnya hadir ke permainan itu sebanyak-banyaknya. Malaikat disuruh Allah hadir ke permainan itu sebanyak-banyaknya, dan permainan itu akan bisa melewatkan banyak waktu, tapi Allah ridho dengan mereka semua. Para malaikat itu mendoakan kepada seluruh yang main, ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Ya Allah, berkahi mereka semua. Siapa yang main itu? Satu, yang bermain dengan anak-anak panahnya. Kedua, yang bermain dengan kuda-kudanya. Mungkin dia melatih kuda, mungkin dia merawat kuda, mungkin dia sedang berlatih dirinya di atas kuda. Pokoknya berkaitan dengan ini didoakan oleh para malaikat, berkahi mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Mirip, Pak, dengan kita di majelis ilmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang ada di majelis ilmu ini. Ya Allah, berkahilah waktu mereka, lapangkan rezeki mereka. Terus apa lagi? Orang yang bercumbu dan bergelut dengan istrinya. Ini 3
permainan yang Allah ridho dan Allah cinta dengan orang-orang itu. Bermain panah, bermain kuda, dan bercumbu, bercinta, bergelut dengan istrinya. Yang kau punya istri, cepat beristri lagi. Yang sudah janda, cari suami lagi. Biar bisa didapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda Ustaz, kami dah tua-tua. Ya udah nggak apa-apa, amal-amalan yang lain aja lah. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini udah siang. Jadi apa yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, kita di akhir zaman ini diperintahkan oleh Nabi, bertahanlah kamu. Dalam bahasa Arabnya isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu, bertahanlah dalam segala kebaikan yang harus kita kontinyukan, dalam segala kesesatan dan dosa yang harus kita hindari, apapun bentuk godaannya, bertahanlah kita. Nah, di hari-hari susah nanti terjadi petaka, bencana, musibah, lepasnya dajjal, kamu akan dijaga oleh Allah berkat alot lihat uletnya kita dalam kesabaran. Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Baik hamba-hamba Allah yang kami cintai, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang kami cintai, ingat sesuatu hal. Di akhir zaman yang akan Allah jaga hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Ternyata iman dan amal soleh itu tidak menolong kita saat kita sudah mati saja, Bapak Ibu. Sebagian orang, sebagian besar malah menyangka iman dan amal soleh kita sekarang bermanfaat nanti setelah kita mati. Ternyata masih hidup kita di dunia, amal soleh dan iman kita di akhir zaman sangat menolong kita. Contoh, Bapak lihat 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua, lalu masing-masing mereka menyebutkan amal soleh mereka kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan amal soleh itu Allah bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar. Masih hidup mereka, Pak, amalannya itu sudah bisa diminta untuk sebagai wasilah agar Allah menyelamatkan mereka. Itu contoh. Yang kedua, Nabi Yunus dalam perut ikan, terkurung 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Tidak ada udara, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada cahaya, tapi ternyata hidup, Pak. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Karena Nabi Yunus sebelumnya adalah orang yang beriman, amal solehnya banyak, di ahli zikir. Maka ketika dalam perut ikan, Allah jaga dia. Dia berzikir, dia berlindung kepada Allah, Allah selamatkan dia, hidup 40 hari. Di akhir zaman, amalan-amalan solehmu bisa dipanggil dan diminta kembali kepada Allah agar dia menjadi penyelamatmu. Allah akan selamatkan kamu berkat iman dan amal soleh. Maka sekarang ini, wahai Bapak Ibu, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Saya tidak berani mengatakan bahwa masih lama, tidak berani. Dan saya juga tidak berani mengatakan sudah dekat hitungan minggu atau bulan, juga tidak berani. Tetapi saya katakan tanda-tandanya sudah lengkap. Maka waktu bagi Bapak untuk berbanyak amal soleh itu, walaupun sudah sedikit tinggal lagi, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya hanya sekedar menyampaikan, Bapak Ibu, manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak ada yang akan selamat kecuali yang punya tabungan amal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami cintai dan kami muliakan, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Bapak Ibu menghadapi bencana dan musibah, dan Bapak Ibu sudah punya stok amal soleh, tinggal mendoakan pada masa itu. Ingat baik-baik nasihat saya ini penutup ya. Ingat baik-baik oleh Bapak Ibu, saat terjadi bencana, Bapak Ibu langsung berdoa, ya Allah, hari ini banjir besar menutupi kota-kota kami di Indonesia. Ya Allah, tsunami, ya Allah, gempa besar, gunung meletus, ya Allah, kemarau ekstrim, ya Allah, ya Allah, kami minta tolong ya Allah kepadamu, mohon selamatkan kami. Kata Rasulullah, orang yang sebelumnya, yang berdoa itu sebelumnya dia adalah orang yang beriman, amal solehnya banyak, doanya itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Tapi syaratnya di masa-masa dia masih aman. Sekarang kita masih aman atau udah kacau, Pak? Aman. Itu di Indonesia aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Siapa yang di masa-masa amannya kuat beramal dan banyak berdoa kepada Allah, di saat genting yang mematikan, dia sekali saja berdoa kepada Allah, langsung Allah prioritaskan dia, Allah kabulkan, Allah langsung jawab, Allah selamatkan dia. Itu hanya terjadi bagi orang-orang yang memprioritaskan
memprioritaskan Allah Subhanahu, maaf, orang-orang yang memprioritaskan beramal dan berdoa di masa-masa masih aman untuk di hari-hari genting. Sekali lagi saya minta maaf pada Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Bisa jadi ini pertemuan kita yang pertama dengan saya, dan bisa jadi juga sekaligus yang terakhir. Kita tidak tahu kita masih bisa berjumpa atau tidak, karena saya agak sedikit ragu melihat keadaan dunia di waktu-waktu yang terdekat ini, Pak. Dan saya termasuk yang selamat enggak dalam waktu dekat ini, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang penting ketika saya ada, saya sampaikan pada Bapak Ibu, tak lama lagi kita semua akan menghadapi kondisi terberat di bumi ini. Dan yang akan dijaga Allah hanyalah yang punya iman baik dan amal solehnya banyak. Ya, inilah yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk dijaga. Kalaupun meninggal syahid, insya Allah. Kalaupun meninggal husnul khotimah, insya Allah ta'ala.